إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiratillahir Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam,
juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini di tempat yang mulia ini kita bisa berkumpul melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah sholat kita dan juga ibadah-ibadah yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini tepat tanggal 27 Rajab adalah memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah kita pahami bersama bahwa peristiwa Isra Mi'raj hasilnya adalah agar kita mendirikan sholat, agar kita menegakkan sholat 5 waktu. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung, melakukan muhasabah atau introspeksi diri kita? Apakah sholat kita selama ini sudah termasuk dalam hal sebagai mendirikan sholat, ataukah sholat kita selama ini baru sekedar mengerjakan sholat? Jamaah yang dirahmati Allah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW tentang perintah sholat itu semuanya menggunakan kalimat aqimis sholat, adalah dirikanlah sholat atau tegakkanlah sholat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Juga dalam firman yang lain Allah berfirman, wa aqimis sholat wa atuz zakah warka'u ma'al rakiin. Dan tegakkanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah kamu semuanya bersama orang-orang yang rukuk. Juga hadis Nabi, as-sholatu imatuddin faman aqamaha faqad aqamaddin. Sholat adalah tiang agama dan barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama, dan seterusnya. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, mendirikan sholat atau menegakkan sholat itu berbeda dengan mengerjakan sholat. Apabila seorang tukang kayu misalnya, dia mengerjakan kusen, maka belum tentu dia mendirikan rumah, karena dia hanya mengerjakan kusen saja. Tapi orang yang mempunyai rumah, dia menyuruh orang lain mengerjakan pekerjaan itu, dia dikatakan sebagai orang yang mendirikan rumah. Maka di dalam rumah itu ada fondasinya, ada temboknya, ada kusennya, ada atapnya dan sebagainya, yang sempurna dikatakan sebagai orang yang mendirikan rumah. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, sholat yang kita laksanakan, yang kita mulai dengan takbiratul ihram dan kemudian diakhiri dengan salam, di mana di dalam sholat kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dan kita berjanji bahwa sholat yang kita lakukan hidup dan matinya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat kita minta rezeki kepada Allah, kita minta ampunan, kita minta rahmat dan sebagainya, yang kemudian sholat itu kita akhiri dengan salam, assalamualaikum, tengok kanan dan kiri, itu adalah sholat dalam tataran hablum minallah, yaitu ibadah secara ritual. Akan tetapi misi sholat itu belum selesai. Ucapan salam dalam sholat itu adalah simbolisasi dari hablum minannas dan merupakan awal dari hablum minannas. Jadi ucapan salam yang kita lakukan pada sholat itu adalah akhir dari hablum minallah, akan tetapi merupakan awal
dari hablum minan nas atau ibadah sosial. Jamaah yang dirahmati Allah, salam memiliki makna yang sangat mendalam dalam perbendaharaan agama. Salam memiliki makna semangat untuk memberi, semangat untuk menebar kedamaian, semangat untuk menebar keselamatan, kebahagiaan dan kasih sayang. Salam dalam sholat adalah akhir dari pengabdian atau ibadah personal dan merupakan awal dari ibadah sosial. Oleh karena itu, dari takbiratul ihram sampai kepada salam itu masih dalam tataran sholat secara ritual atau hablum minallah. Sedangkan dari salam sampai ketemu takbiratul ihram pada sholat berikutnya adalah ranah pembuktian sholat secara aktual atau hablum minan nas. Jadi ketika kita sholat maghrib misalnya, maka ketika kita takbiratul ihram sampai kepada salam itu dalam tataran hablum minallah, ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari salam sholat maghrib sampai takbiratul ihram sholat isya itu adalah tataran hablum minan nas, ibadah sosial. Maka yang dimaksud dengan mendirikan sholat atau menegakkan sholat adalah dari satu sholat kepada sholat berikutnya. Apabila selesai sholat, akan tetapi kita masih suka melakukan perbuatan maksiat, masih melakukan perbuatan dolim, suka menanam benih kebencian, memfitnah orang lain dan lain sebagainya, maka sholat kita berarti belum bisa dikatakan sebagai orang yang menegakkan sholat. Kenapa? Karena orang yang menegakkan sholat pasti akan terhindar dari perbuatan maksiat. Sebagaimana firman Allah, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan hal ini juga sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, saya punya tetangga seorang perempuan. Dia sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, akan tetapi dia suka menyakiti tetangganya. Bagaimana dengan dia ya Nabi?" Kata Nabi, "Dia masuk neraka." Tapi dia kemudian tanya lagi pada Nabi, "Ya Nabi, saya punya tetangga juga, sholatnya biasa, sedekahnya biasa, puasanya biasa, tapi baik kepada tetangga. Bagaimana dia Nabi?" Maka Nabi menjawab, "Dia masuk surga." Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa wanita yang dikisahkan dalam hadis tersebut itu baru dalam tataran mengerjakan sholat, tapi belum sampai kepada menegakkan sholat yang sesungguhnya. Oleh karena itu sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin agar sholat kita dapat dikatakan sebagai sholat yang menegakkan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Karena orang yang senantiasa menegakkan sholat, maka dia adalah orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa akan senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Berkah rezekinya, berkah usahanya, berkah keluarganya. Dan apabila mempunyai masalah, maka akan diberikan jalan keluar yang terbaik, dan dia senantiasa sukses, selamat baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad
wattaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aqimna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru